Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Syafira Usul Azhara dengan NIM 244201401. Kali ini saya akan membahas terkait motivasi dalam belajar. Nah, langsung saja masuk ke materi, yaitu pengertiannya. Nah, pengertian dari motivasi belajar ini maksudnya adalah adanya dorongan dalam diri kita atau dalam diri masing tiap-tiap seseorang, maupun dari diri sendiri atau juga dari luar dan atau sekitar kita yang membuat kita itu ngerasa mau belajar dan juga kita tuh mau usaha buat apa yang kita tuju, apa tujuan kita gitu. Nah, jadi motivasi belajar ini yang bikin kita itu punya semangat dan juga kenapa kita punya malas dalam belajar. Nah, jadi adanya motivasi belajar ini menjadi dorongan dalam kita belajar tentunya buat belajar ini lebih terkesan ada maknanya dan juga kayak lebih berasa gitu kenapa kita mau belajar. Misalnya kayak kita nih mau belajar untuk berakting, untuk memahami karakter suatu karakter, tapi kalau kita terus belajar itu tapi tanpa ada tujuan, misalnya kita cuma belajar tapi tujuan kita itu nggak ada, misalnya harusnya tujuannya ini kita mau menampilkan pentas atau ada kan yang kayak monolog atau drama atau puisi bercerita begitu, itu termasuk tujuannya. Nah, dari situ kita bisa lebih bermakna nih suasana belajar kita. Terus ada jenis-jenis dari motivasi belajar ini, yaitu yang pertama extrinsic, yaitu suatu dorongan dari luar atau lingkungan sekitar kita. Contohnya itu kayak kita tuh pengen ada pujian, misalnya kita pengen bisa belajar matematika nih, kita pengen pinter matematika, fisika, biar bisa dapat pujian dari orang tua kita, kayak lihat nih anak aku bisa matematika gitu, itu termasuk dari pujian. Nah, ada juga dari intrinsik, yaitu yang datang dari dalam diri sendiri. Misalnya kayak saya yang ingin bisa untuk memerankan suatu peran lain. Nah, jadi kayak saya ini pengen banget bisa memerankan suatu hal, jadi saya tuh belajar, itu motivasi saya supaya kayak saya ini saya pengen belajar. Lalu kenapa sih adanya motivasi belajar ini? Nah, fungsi motivasi belajar ini yaitu menjadi suatu semangat untuk kita lebih bergerak dan juga lebih konsisten, serta mengoptimalkan atau mengusahakan cara belajar kita kayak gitu. Karena motivasi belajar ini menjadi suatu semangat dan juga kita itu nggak gampang nyerah, dan kita pastinya tuh mengingatkan kayak tujuan kita itu ini gitu, jadi kita tuh harus lebih semangat, kita tuh jangan pesimis, kita tuh harus optimis. Pastinya setiap hal atau apapun itu akan ada kesulitan. Nah, dari fungsi ini ada juga faktor-faktor dari yang mempengaruhi motivasi belajar. Nah, dari diri sendiri itu juga kalau kita punya minat dari hal
sesuatu gitu. Terus ternyata bakat kita juga ada di situ. Contohnya kayak minat saya ada di bidang psikologi, yaitu bimbingan dan konseling. Nah, saya ngerasa saya juga dari sekitar juga itu mendukung bahwa cocok nih kalau saya juga masuk ke area situ, karena saya suka mendengarkan cerita mereka dan juga ingin membantu mereka untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, itu termasuk faktor-faktornya, minat dan juga bakat. Lalu itu juga termasuk dari faktor dari luar, karena adanya dukungan dari teman-teman dan juga dari suasana belajar di kelas itu apakah nyaman atau tidak gitu. Itu menjadi suatu faktor mempengaruhi motivasi belajar. Terus bagaimana sih caranya kita meningkatkan motivasi belajar kita? Nah, banyak ya teman-teman, banyak faktor dari meningkatkan cara motivasi belajar kita. Contohnya kalau dari saya itu adanya suasana belajar yang nyaman, karena kalau kita nyaman dengan lingkungan itu berarti kita tuh bahkan lebih masuk, lebih fokus dan juga lebih enjoy kan tentunya, dan juga lebih tempat yang tenang, karena itu kan lebih fokus ya. Terus tuh tempat yang tenang, tempat yang rapi itu membantu untuk kita fokus, dan juga kalau kita nyaman berarti tidak ada gangguan dari lingkungan, itu membantu banget buat fokus dalam belajar, dan juga memilih punya metode sendiri. Bagaimana kita kan pastinya ada metode-metode belajar sendiri yang membuat kita itu lebih menarik, dan juga pastinya saya sarankan itu dari gimana kalau adanya reward buat diri kita sendiri, hadiah untuk diri kita sendiri. Misalnya kayak aku sudah belajar selama 2 jam, aku mau memberikan diri aku reward makan es krim, seperti itu membantu banget. So, kesimpulannya yaitu motivasi belajar itu tuh penting banget teman-teman, karena menjadi mesin penggerak dalam suatu proses belajar. Nah, semakin tinggi kita punya motivasi, maka hasil dari belajar kita itu juga akan lebih maksimal. Oke, cukup sampai situ saja ya yang materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyaknya kekurangan dari penyampaian saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video ya teman-teman.